Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku. Kali ini kita akan ya, mempelajari tentang materi sejarah tentang Sumpah Pemuda dan Peneguhan Jiwa Kebangsaan. Jadi ini sudah semua tentang pergerakan nasional ya, tentang organisasi-organisasi pergerakan nasional yang terbentuk setelah hmm, setelah lahirnya sebuah kesadaran nasional ya, sebuah kesadaran kebangsaan dari Indonesia itu sendiri, sehingga lahirlah sebuah pergerakan nasional dan pada akhirnya lahirlah sebuah Sumpah Pemuda dan Peneguhan Jiwa Kebangsaan ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. hmm. Jadi tentu latar belakang Sumpah Pemuda ini latar belakangnya oleh politik etis dan perbaikan pendidikan Bumiputra ya. Kita tahu sendiri politik etis sesuatu politik balas budi ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, yang sudah lama, sekian lama, ratusan tahun. Jadi banyak ya, politisi-politisi Belanda ya, kaum konservatif, yang kaum liberalis, yang tentunya ingin ya, ingin memperbaiki daripada citranya di Indonesia atau ingin berbalas budi. Makanya muncullah namanya politik etis yang kita kenal dengan Trias van de Venter itu, tentang edukasi ya, tentang imigrasi ya. Ya itu ya. Kemudian media massa sebagai benih semangat kebangsaan. Jadi munculnya sebuah media massa. Jadi media massa atau pers itu adalah sebagai benih semangat kebangsaan. Jadi para pemuda-pemuda pada masa itu menularkan gagasannya atau idenya melalui media massa tentang kritiknya terhadap pemerintah kolonial Belanda ya. Ada atau enggak kebangkitan nasional? Ya, ini Sumpah Pemuda, Ikrar Persatuan dan Kesatuan, eksistensi organisasi pemuda, kesadaran persaudaraan Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2, dan Sumpah Pemuda, makna penting Sumpah Pemuda, nilai-nilai Sumpah Pemuda. Terakhir, peneguhan jiwa kebangsaan, politik dan dinamika perjuangan pemuda, Kongres Perempuan, Polstrat sebagai forum aspirasi politik. Jadi kita akan bahas tentang latar belakang Sumpah Pemuda dan ya, latar belakang Sumpah Pemuda. Ya, tentunya adanya politik etis. Nah, ini saya katakan di bidang edukasi, irigasi, dan imigrasi. Pendirian berbagai jenis sekolah dari tingkat dasar hingga jenjang pendidikan tinggi. Jadi ketika ada pendirian sekolah di berbagai jenjang, artinya para bumi putra ini, baik dari kalangan, khususnya dari kalangan bangsawan, mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga muncul sebuah kesadaran nasional. Bidang irigasi. Ya, irigasi itu pembangunan saluran irigasi yang diperlukan bagi sarana pengairan, teknis sawah, dan perkebunan. Bidang emigrasi. Migrasi itu perpindahan penduduk dari daerah pada ke daerah yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Jadi ini politik digagas oleh Van de Venter, yang kita kenal dengan Trias van de Venter. Jadi yang sangat memicu daripada pergerakan nasional itu adalah bidang politik etis ini adalah dalam bidang edukasi, di mana berhasil membawa perubahan dan kemajuan. Kemajuan tidak terlepas dari keberadaan kaum intelektual bumi putra yang mulai memikirkan nasib bangsanya. Nah, media massa. Jadi keberadaan media massa pada masa kolonial semakin mendorong perkembangan pemikiran modern. Surat kabar bahasa Belanda, surat kabar bahasa Jawa Melayu, ya itu salah satu media massa. Ya, Batavisch Novels. Ini media surat-surat kabar yang pertama ya, terbit. The Locomotive, Batavia's Nieuwsblad, The Express. Ya. Sementara surat kabar bahasa Jawa ada Bro Martani, Bintang Surabaya, Medan Priai, Utusan Hindia, Suratomo, Dunia Bergerak.
Ya. Ini salah satu media massa pada saat itu ya. Jadi mendorong pemikiran modern dari kaum intelektual. Ya, bagaimana tonggak kebangkitan nasional? Ya, perkembangan berbagai organisasi nasional membangkitkan semangat nasionalisme. Jadi akibat menjamurnya organisasi-organisasi pergerakan nasional, dan ini kita akan bahas tersendiri tentang organisasi-organisasi pergerakan nasional yang membangkitkan semangat nasionalisme. Tentu salah satu faktor daripada lahirnya kaum golongan terpelajar itu faktor daripada pembangkit nasionalisme itu karena adanya lahirnya golongan terpelajar. Jadi karena lahirnya golongan terpelajar membangkitkan untuk mendirikan sebuah organisasi-organisasi yang berhaluan nasional, tentunya sebagai membangkitkan semangat nasionalisme sebagai wadah perjuangan kemerdekaan pada saat itu. Tentu karena mengingat refleksi sejarah tentang kejayaan Majapahit dan kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Ya. Ingin mengembalikan kejayaan seperti pada saat kejayaan Majapahit, ya. Kejayaan Sriwijaya. Kemudian tentu selain faktor-faktor dari dalam intern, faktor lahirnya kesadaran nasional ini karena adanya faktor dari luar juga ya. Adanya kemenangan Jepang terhadap Rusia ya tahun 1905. Kemudian adanya kebangkitan daripada kebangkitan nasional India, Turki, ya, Mesir, ya, itu memberikan semangat spirit tersendiri bagi kita, ya, bagi pemuda pada saat itu, sehingga lahirlah namanya kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo pada saat itu. Ya, ini organisasi pergerakan nasional nanti kita akan bahas tersendiri. Ada organisasi awal, organisasi pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi radikal. Maka organisasi radikal yang secara terang-terangan menentang kolonial Belanda. Ada organisasi awal, ada Budi Utomo, Sarekat Islam, di seperti nanti kita bahas. Taman Siswa, Kayu Taman, Muhammadiyah, organisasi keagamaan, ada Nahdlatul Ulama, Perkumpulan Politik Katolik, organisasi perempuan ada Putri Mardika, Kartini First, Aisyah, Keutamaan Istri, organisasi radikal. Jadi Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia. Ini organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nanti akan kita bahas tersendiri. Ya. Jadi ini ekstensi. Nah, ini ya. Ada Triko ekstensi organisasi pemuda, ada Triko Rodarmo, Jang Japa, Jong Sumatera, Bon Jong Minahasa, pemuda kaum Betawi ya. Jadi dulu ada Jong itu ya, ekstensi. Nanti kita bahas daripada pergerakan organisasi pergerakan nasional. Ya. Oke, saya kira cukup materi kita. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.